إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di atas mimbar Jumat ini tidak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah dan kepada pribadi khatib sendiri untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian di atas keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat pada khutbah yang singkat ini terkait dengan amalan di antara amalan-amalan yang agung. Satu amalan yang beririsan langsung dengan tauhid. Amalan yang merupakan ciri dan identitas seorang muslim. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Amalan apakah itu? Yaitu amalan hati yang terkait dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tema ini karena begitu darurat kaum muslimin untuk diingatkan dengan hal ini. Kita dapatkan majalah Tempo membuat suatu tagline berita pada tahun 2023 bahwasannya di salah satu perusahaan di wilayah Bekasi, ketika pegawai wanita ingin memperpanjang kontrak, harus melakukan hubungan dengan atasannya. Waliyadzubillah. Dan kita dapatkan kasus juga di masyarakat. Bagaimana seseorang dengan mudahnya mengakhiri hidupnya karena tekanan, beban, dan masalah yang dipikulnya. Dan kita dapatkan juga kasus di masyarakat karena kekhawatiran akan satu musibah, ketakutan akan suatu penyakit, mengantarkan seseorang untuk menggantungkan jimat-jimat, menyimpan jimat-jimat sebagai bentuk perlindungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya apa itu tawakal? Apa itu tawakul? Tawakal diambil dari kata tawakala, yatawakalu tawakulan. Itu menyandarkan sesuatu. Ketika kita bertawakal kepada Allah, yaitu kita sandarkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wa yu'raf at-tawakkul bi annahu sidqul i'timadi 'ala Allah ta'ala. Maksud dari tawakal itu adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini dengan sepenuh hati tidak ada manfaat, tidak ada mudarat kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat dari tawakal. Tanpa menafikan ikhtiar. Ini harus digarisbawahi, tanpa menafikan amalan, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat tersebut dan menolak kemudaratan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
dalam perjalanan kehidupan Nabi dan Rasul terdapat contoh yang agung bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai tawakal dalam kehidupan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala tubuh dia telah terikat dan siap untuk dilemparkan di dalam kobaran api, dan pada saat itu malaikat Jibril datang kepadanya. Malaikat Jibril menawarkan diri untuk memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini disebutkan oleh Imam Tabari dalam Tarikh Al-Mulk wal Umam, dan disebutkan ulang oleh Imam Mufassir yang lainnya. Jadi tatkala itu Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, alakal hajah, adakah kebutuhanmu? Apa yang kau inginkan dariku? Dan Ibrahim dengan tegas berkata, adapun dirimu aku tidak butuh. Adapun dirimu aku tidak butuh. Akan tapi aku membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah yang menjadi penolong. Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik wakilku. Dan Allah jadikan, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas Allah jadikan dingin sebagai bentuk balasan bagaimana kekuatan tawakal di hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan perkataan yang serupa juga dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Sufyan mengutus orang untuk mengabarkan kepada Nabi Muhammad telah datangnya 10.000 pasukan Ahzab dari seluruh antero Arab yang mengepung Madinah pada saat itu. Dan Allah cantumkan di dalam Al-Quran bagaimana perkataan Abu Sufyan ini. Wahai Muhammad, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Manusia telah bersekutu untuk menggempur kalian. Sudah, menyerah saja. Menyerah saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi hal itu langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan dia sebaik-baik yang memberikan petunjuk, dan dia adalah sebaik-baik yang diwakilkan perkara kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam di tengah pengejaran yang dilakukan oleh Fir'aun, di malam hari mereka keluar dari Mesir melakukan pelarian menghindari kekejaman dan kebengisan Fir'aun, sampai setelah masuk waktu fajar menyingsing dan tidak ada lagi tempat lari dan tidak ada lagi tempat menghindar kecuali Laut Merah di hadapan mereka. Dan di belakang mereka pun telah terdapat Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan Allah sebutkan gentingnya hal ini. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna mudrakun. Sesungguhnya ketika dua kelompok ataupun dua pasukan telah saling bertatap, tentara Fir'aun telah mengikut dan telah melihat pasukan Nabi Musa. Dan Nabi Musa dan beserta pengikutnya melihat Fir'aun sudah saling berhadapan. Dan orang-orang yang beserta Nabi Musa saat itu berkata dengan nada pesimis, berkata dengan nada seakan tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan mereka. Sudah habis mereka akan diterkam oleh Fir'aun. Lantas mereka berkata, inna lamudrakun. Habis kita, akan disusul kita. Lihat bagaimana kekuatan tawakal Nabi Musa alaihissalam. Serta merta beliau berkata, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Tidak, sama sekali mereka tidak akan mampu menyusul kita. Sama sekali mereka tidak akan memberikan kemudaratan untuk kita. Sesungguhnya Allah bersamaku dan akan memberikan aku petunjuk.
Subhanallah, Masya Allah, ma'asyiral muslimin. Lantas apa yang Allah katakan? Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, padahal Allah mampu untuk membuka lautan untuk Nabi Musa. Tapi masih Allah perintahkan Nabi Musa membuat satu tindakan. Jangan ukur tindakan itu bermanfaat atau tidak. Dan jangan diukur apakah itu akan bermanfaat untuk membukakan jalan di lautan. Allah perintahkan, lakukan saja. Pukulkan tongkatmu di air lautan tersebut. Dan dilakukan oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Lantas laut yang tadinya tidak ada jalan sama sekali, tiba-tiba terbelah, membukakan jalan untuk mereka lewat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat tawakul. Inilah hakikat dari tawakal tersebut. Jujur dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, memberikan suatu kerugian kecuali Allah Subhanahu wa taala, disertai juga dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara manfaat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan satu perasaan bahwasanya Allah senantiasa bersama kita. Allah senantiasa berada di pihak kita. Dan ketika tawakal ini diwujudkan dalam amalan, tidak ada dalam perasaan kita yang mampu memberikan manfaat, menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantung jimat tamimah. Tamimah adalah satu jimat di zaman dahulu. Mungkin ada korelasinya juga dengan zaman kita sekarang. Di zaman Nabi, di tengah masyarakat Arab pada saat itu, ketika mereka menginginkan perlindungan untuk anak mereka, agar jangan sakit-sakitan, agar jangan terkena ain, mereka gantungkan semacam jimat. Kalau sama kita tuh ada kain hitam, dililit, ditaruh tali, diikatkan ke kalung mereka, atau di leher mereka, atau di tangan mereka, atau di pinggang mereka. Rasulullah SAW katakan dan ingatkan pada saat itu, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung tamimah, maka dia terjerumus ke dalam jurang kesyirikan. Dan para ulama mengatakan, syirik ini adalah syirik asghar, yang boleh jadi bisa merembet ke syirik besar. Kenapa? Tatkala seseorang sudah menggantungkan jimat, apapun jenisnya, baik itu gelang, baik itu cincin, baik itu kalung, ataupun sesuatu yang disimpannya di dompetnya, yang disimpannya di lemarinya, dan lain sebagainya, sejatinya di dalam hatinya telah terdapat keyakinan bahwasannya benda tersebut sebagai sebab keselamatan, sebagai sebab dari pertolongan yang Allah berikan kepada dia. Sementara Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Dan sedikit demi sedikit membuat hati dia terpaut kepada benda tersebut. Ketika dia tidak membawanya, dia menjadi gusar. Ketika dia tidak membawanya, dia menjadi tidak tenang. Dan perasaan seperti ini seharusnya ada kepada Allah.
harus kita berikan kepada Allah. Al-i'timadul qalbi ila Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini bisa merembet kepada syirik besar yang mengantarkan seseorang ke dalam jurang kebinasaan apabila dia tidak bertaubat dalam hal ini. Ketika dia berkeyakinan benda tersebutlah sumber dari kemaslahatan, benda tersebutlah yang mampu menolak segala kemudaratan, sebagaimana maslahat dan mudarat yang Allah berikan, dan dia telah menjadikan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manfaat ataupun mudarat, dan ini membinasakan seseorang, ma'asyiral muslimin. Oleh sebab itu Nabi SAW menegaskan hal ini, dan para sahabat pun mengimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Pernah suatu kali salah seorang sahabat melihat di antara generasi tabi'in ada yang menggantungkan jimat di tangan mereka. Lantas dia mengambil gunting dan memotongnya sembari berkata, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan di antara mereka tidak beriman kecuali mereka adalah orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dengan penyandaran yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bersandar, tempat kita memohon, dan semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.